membahas materi mengenai politik dan strategi nasional. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kita, Sultan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan berkenalan terlebih dahulu terhadap kata politik dan strategi. Nah, politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis taia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri. Sedangkan taia berarti urusan. Dalam arti kepentingan umum, politik adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam arti kebijaksanaan, politik adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin pelaksananya suatu usaha. Selanjutnya adalah strategi. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Nah, Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik itu sendiri. Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Politik nasional adalah suatu kebijaksanaan atau adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh teman kita, Arsya. Oke, selanjutnya kita beralih pada dasar penyusunan politik dan strategi nasional, di mana politik strategi nasional ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan infrastruktur politik, dan lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Kemudian ada juga kelompok kepentingan dan juga kelompok menekan. Nah, suprastruktur dan infrastruktur politik ini harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Next. Kemudian kita membahas tentang stratifikasi politik nasional. Pada tingkat pertama ada tingkat penentu kebijakan puncak, di mana tingkat penentu kebijakan puncak ini meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kebijakan umum. Tingkat kebijakan umum ini merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan tingkat ketiga yaitu tingkat penentu kebijakan khusus. Tingkat penentu kebijakan khusus ini merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah yang merupakan penjabaran kebijakan umum. Kemudian yang keempat yaitu tingkat penentu kebijakan teknis. Tingkat penentu kebijakan teknis ini meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan membuat aturan di daerah, yaitu tingkat penentu kebijakan di daerah kita sebut juga. Di sini, wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kemudian, kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut biasanya berbentuk peraturan daerah atau perda tingkat 1 atau 2. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Arya. Baik, sekarang masuk ke politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN atau Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004, Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan
jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Contoh pembangunan nasional di sekitar kita, misalnya pembangunan fasilitas umum seperti stasiun, pasar, dan jalan tol. Yang lainnya misalnya pemberian bantuan sosial bagi masyarakat dan misal pemberian beasiswa oleh pemerintah kepada siswa berprestasi. Yang kedua ada manajemen nasional, yaitu pada dasarnya merupakan suatu sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen sosial. Layaknya sebuah sistem pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan integral. Next. Oke, masuk ke implementasi politik dan strategi nasional. Sekarang kita akan bahas implementasi politik dan strategi nasional. Ada 3. Yang pertama di bidang ekonomi, yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global. 4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang terakhir, pengembangan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi. Ya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang politik. Yang pertama, 1. dapat memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara NKRI. Terus yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara 45 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tujuan reformasi. Terus yang ketiga, dapat mengembangkan politik nasional. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang hormat keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik. Yang kelima, meningkatkan kemandirian partai politik serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas. Terus masuk ke implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Yang pertama, dapat mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya hukum. Yang kedua, dapat menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran. Terus yang keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM. Terus yang kelima, meningkatkan integritas, moral, dan keprofesionalan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan GBHN. Baiklah, saya ingin bertanya terkait pembangunan nasional. Tadi dikatakan kan tujuannya itu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tapi kenapa pembangunan nasional di Indonesia hanya terpusat di Jawa? Kenapa tidak merata? Bukankah itu diskriminasi terhadap daerah lain? Bukankah itu tidak adil? Gimana pendapat kalian? Ya. Pertanyaan
pertanyaan saya adalah apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan budaya hukum dalam lapisan masyarakat? Ya. Kan di dalam undang-undang dasar itu yang keempat itu ada tujuan nasional kan di sana. Nah, gimana strategi nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam undang-undang dasar? Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya mengenai implementasi materi teman-teman dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu ada mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Jadi saya ingin bertanya apa maksud dari sistem ekonomi kerakyatan tersebut dan apa dampaknya yang dapat bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama pertanyaan dari Bayu, apa itu GBHN? GBHN adalah garis besar haluan-haluan negara. Maksud dari GBHN ialah untuk memberikan arah penyelenggaraan negara dan tujuan kehidupan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan melindungi HAM atau hak asasi manusia untuk mewujudkan bangsa yang beradab dan berakhlak mulia. Jelas? Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Zayen. Zayen bertanya, mengapa pembangunan nasional lebih berpusat di Pulau Jawa saja? Kenapa belum merata ke semua daerah? Gitu. Oke, di sini kami akan mencoba menjawab. Seperti yang kita tahu, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur daerah ini dikarenakan pembangunan hanya terfokus pada daerah perkotaannya, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dan menurut pengetahuan kami, hal ini itu terjadi dikarenakan tadi kan contohnya Pulau Jawa nih. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa sendiri adalah pusat dari kegiatan ekonomi. Jadi di sana produksi, distribusi semuanya kan terjadi di sana. Dan juga pusat-pusat pemerintahan Indonesia juga mostly itu ada di Pulau Jawa. Nah, hal itu juga menjadi salah satu faktor mengapa di sana terlihat pembangunannya itu lebih cepat dibanding yang lain. Padahal sebenarnya menurut data-data yang sudah kami baca, pemerataan ini tetap dilakukan, tetapi berjalan lambat. Jadi belum terlihat signifikan perbedaan atau perkembangannya. Tetapi menurut strategi perencanaan yang sudah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, beliau mendukung dan sedang mengupayakan dan mengusahakan pembangunan kota-kota di luar Jawa untuk melanjutkan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Terutama membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh, produktif, dan merata. Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, salah satunya yaitu dalam percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kita tunggu dan tunggu saja. Gitu. Bisa diterima? Oke, baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu upaya-upaya untuk mengembangkan budaya hukum dalam lapisan masyarakat. Jadi menurut kami salah satu hal yang terpenting untuk mengembangkan budaya hukum di lapisan masyarakat salah satunya adalah menanam kesadaran hukum sejak kecil. Nah, di sini untuk peran keluarga dan pemerintah sangatlah besar. Karena anak itu dari kecil jika terbiasa maka sudah tua maka akan membawa. Jadi untuk keluarga bisa dilakukan dengan cara seperti contohnya menetapkan aturan tidur dengan tegas dan memberikan hukuman kecil seperti itu. Selanjutnya itu bisa juga dilakukan dengan sosialisasi dan kampanye. Seperti waktu kita SMA atau mungkin pas kita sekolah pernah ada kampanye dari polisi tentang untuk menaati peraturan lalu lintas. Kemudian untuk kita juga bisa melakukan dengan cara meningkatkan ketaatan terhadap hukum seperti memberi teladan dan juga mempertegas untuk yang melanggar hukum. Kemudian kita juga harus menanamkan kepada masyarakat bahwa hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu strategi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus selanjutnya mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil, mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah, dan
bisa mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi berdasarkan keunggulan kooperatif sebagai negara maritim dan agraris. Ya, sesuai kompetisi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Dita. Sistem perekonomian kerakyatan itu sistem yang ditunjukkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat pada bidang ekonomi. Jadi di Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila dengan contohnya dengan adanya BUMN dan koperasi. Sekian, terima kasih. Baik, berdasarkan materi yang sudah disampaikan dan juga diskusi hari ini, kita dapat menarik kesimpulan yaitu kita sebagai warga negara harus dapat memahami serta mendalami pengertian dan juga pemahaman dalam politik dan strategi nasional, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang telah dijelaskan tadi, demi menjadikan masyarakat yang mengerti pemahaman dalam politik dan strategi nasional. Untuk itu, sebagai pemuda, mari kita tanamkan jiwa berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air demi menjaga nilai berkebangsaan Indonesia. Terima kasih.